Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hutang menumpuk. Ini cara orang Jawa melunasinya secara spiritual. Hutang seringkali menjadi beban berat dalam kehidupan seseorang, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi emosional dan batin. Banyak orang merasa terjebak, kehilangan arah, bahkan mengalami stres berkepanjangan ketika hutang mulai menumpuk tanpa solusi yang jelas. Di saat seperti itu, tak sedikit yang mulai mencari jalan keluar di luar logika, termasuk pendekatan spiritual. Di kalangan masyarakat Jawa, ada keyakinan bahwa hutang bukan sekadar urusan uang, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan hidup, karma, dan energi batin seseorang. Maka tak heran jika banyak orang Jawa yang menempuh cara-cara spiritual sebagai bentuk ikhtiar melunasi hutangnya, sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Video ini akan mengungkap rahasia di balik cara-cara orang Jawa zaman dahulu dalam menghadapi hutang melalui laku spiritual. Mulai dari puasa tirakat, doa malam, hingga sedekah dalam diam, semua dijalani bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai bentuk penguatan tekad dan keyakinan bahwa segala kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Anda akan diajak menyelami sisi terdalam dari budaya Jawa yang memadukan antara usaha lahir dan ikhtiar batin secara harmonis. Apakah cara ini masih relevan di era modern? Atau hanya menjadi mitos turun-temurun yang tak lagi efektif? Jawabannya bisa mengubah cara Anda memandang hutang, dan mungkin juga jalan hidup Anda. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Filosofi orang Jawa tentang hutang. Dalam pandangan masyarakat Jawa, hutang bukan sekadar kewajiban membayar uang, tetapi juga membawa konsekuensi moral dan spiritual. Hutang dipandang sebagai janji yang harus ditepati, karena setiap janji mengikat jiwa dan berdampak pada keseimbangan hidup. Orang Jawa percaya bahwa hutang yang tidak dibayar bukan hanya membebani si peminjam, tapi juga bisa menurunkan keharmonisan rumah tangga, menghalangi rezeki, bahkan menimbulkan sengkala atau kesialan dalam hidup. Oleh karena itu, hutang bukan sesuatu yang dianggap remeh. Bahkan dalam pepatah Jawa dikatakan, utang iku neraka yen ora dibayar, yang artinya, hutang bisa menjadi beban hingga akhirat jika diabaikan. Filosofi ini membuat orang Jawa tradisional sangat berhati-hati sebelum berhutang. Mereka cenderung mengutamakan hidup sederhana, memaksimalkan apa yang ada, dan hanya akan berutang jika benar-benar terdesak. Bahkan ketika akhirnya harus berutang, mereka merasa memiliki tanggung jawab besar yang bukan hanya terhadap si pemberi hutang, tetapi juga kepada Tuhan dan semesta. Itulah sebabnya, proses pelunasan hutang menurut mereka tidak hanya dilakukan secara material, tetapi juga spiritual, agar hidup kembali selaras dengan alam dan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, dalam kepercayaan Jawa, ada keyakinan bahwa hutang yang tidak diselesaikan bisa terbawa hingga setelah kematian, menimbulkan dosa batin yang menghalangi perjalanan ruh seseorang. Oleh karena itu, mereka diajarkan untuk menyelesaikan segala urusan dunia, terutama hutang, selagi hidup. Filosofi ini membentuk karakter masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran, dan integritas pribadi. Bahkan, ada yang rela menjual harta atau bekerja keras bertahun-tahun hanya demi melunasi hutangnya, karena mereka yakin bahwa lunasnya hutang akan membawa ketenangan jiwa dan berkah dalam hidup. Namun, ketika usaha lahir sudah dilakukan semaksimal mungkin tapi hasil tak kunjung datang, maka jalan spiritual menjadi pelengkap. Orang Jawa percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari logika manusia, dan kekuatan itu bisa digugah dengan keikhlasan hati, doa, dan laku tirakat. Dengan begitu, mereka berharap pelunasan hutang tak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga membuka pintu rezeki, memulihkan keharmonisan hidup, dan melepaskan diri dari ikatan batin yang membebani. Cara spiritual melunasi hutang menurut orang Jawa. 1. Tirakat dan puasa Senin Kamis. Tirakat adalah bentuk laku spiritual yang sangat dikenal dalam budaya Jawa. Kata tirakat sendiri berasal dari bahasa Arab tarikah, yang berarti jalan atau cara. Dalam konteks Jawa, tirakat berarti menempuh jalan spiritual melalui pengendalian diri dan penguatan batin. Salah satu bentuk tirakat yang paling umum adalah puasa Senin Kamis. Ini bukan hanya sekadar tidak makan dan minum, tetapi juga latihan menahan hawa nafsu, menajamkan keikhlasan, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Orang Jawa percaya bahwa dengan menjalani tirakat, seseorang bisa membuka gerbang rezeki yang sebelumnya tertutup karena dosa, beban batin, atau karma buruk dari masa lalu.
Puasa Senin Kamis dipercaya sebagai cara untuk membersihkan jiwa dari energi negatif yang mungkin menjadi penghambat datangnya rezeki. Selama proses ini, seseorang juga biasanya memperbanyak doa, zikir, atau meditasi sunyi, tergantung pada keyakinannya masing-masing. Laku ini dianggap sebagai bentuk permohonan yang tulus dan sungguh-sungguh agar diberi jalan keluar dari lilitan hutang. Dalam keyakinan spiritual Jawa, semakin bersih batin seseorang, semakin terbuka jalan rezekinya. Oleh karena itu, tirakat bukan hanya solusi spiritual, tetapi juga sarana melatih kedisiplinan, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. 2. Sholat hajat dan doa malam, bagi Muslim Jawa. Sholat hajat menjadi salah satu amalan favorit bagi masyarakat Muslim di Jawa yang sedang menghadapi masalah berat, termasuk hutang. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk pengaduan langsung kepada Tuhan, memohon agar diberi jalan keluar yang terbaik. Biasanya dilakukan 2 rakaat, kemudian disusul dengan doa khusus dan harapan yang diucapkan dalam kesunyian malam. Bagi masyarakat Jawa, waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir, adalah momen paling sakral, di mana doa dianggap lebih mudah menembus langit. Dalam kesunyian, batin lebih jernih dan permohonan menjadi lebih khusyuk. Banyak yang meyakini bahwa melakukan sholat hajat secara rutin dengan niat tulus bisa membuka pintu rezeki secara tak terduga. Bahkan, ada kisah-kisah di kalangan masyarakat tentang orang yang hutangnya terlunasi secara ajaib setelah rutin melaksanakan sholat malam. Bagi orang Jawa, ini bukan tentang keajaiban yang datang tiba-tiba, tetapi buah dari keyakinan yang mendalam dan konsistensi dalam berdoa. Mereka percaya bahwa ketika segala usaha duniawi sudah dilakukan, maka kekuatan spiritual adalah pelengkap yang tidak kalah penting. Ketika batin berserah, rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. 3. Sedekah rutin dan slametan. Sedekah dalam budaya Jawa bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga laku spiritual yang kuat. Orang Jawa percaya bahwa rezeki akan mengalir lebih lancar jika kita rajin memberi, meski dalam jumlah kecil. Prinsipnya sederhana, semakin banyak kita memberi, semakin banyak ruang dalam hidup kita untuk menerima. Sedekah yang dilakukan secara rutin, meskipun hanya sebutir nasi atau sebotol air kepada orang yang membutuhkan, dianggap mampu meluruhkan kesialan dan membuka aliran energi positif. Dalam konteks hutang, sedekah dilakukan bukan karena berlebih, tetapi sebagai bentuk keikhlasan dan pembuktian bahwa kita tidak diperbudak oleh kekurangan. Selain sedekah, tradisi slametan juga menjadi bagian dari spiritualitas pelunasan hutang. Slametan adalah ritual selamatan yang dilakukan sebagai wujud syukur dan permohonan kepada Tuhan, biasanya dengan mengundang tetangga atau kerabat terdekat untuk mendoakan kebaikan bersama. Dalam beberapa kasus, orang Jawa yang ingin melunasi hutang akan menggelar slametan kecil di rumah dengan harapan agar kehidupannya menjadi lebih tenteram dan dimudahkan dalam urusan finansial. Bagi mereka, kekuatan doa bersama, makanan yang dibagikan dengan tulus, serta suasana damai dalam slametan bisa mempercepat proses pelunasan, karena semesta merespon energi baik dengan cara yang kadang tidak kita duga. Kisah nyata dan warisan kearifan lokal. Kisah-kisah nyata mengenai pelunasan hutang melalui jalan spiritual banyak beredar di masyarakat Jawa, baik yang diceritakan secara turun-temurun maupun dialami langsung oleh orang-orang sekitar. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang kecil di Yogyakarta yang terjerat hutang setelah usahanya bangkrut. Dalam keputusasaan, ia memilih menjalani tirakat 40 hari, mengamalkan puasa Senin Kamis, dan memperbanyak sedekah meski hanya dengan sebungkus nasi setiap hari. Di luar dugaan, setelah sebulan lebih ia mendapat pesanan besar dari pelanggan lama yang datang tiba-tiba. Proyek itu bukan hanya membantunya bangkit kembali, tetapi juga melunasi semua hutangnya dalam waktu singkat. Kisah seperti ini bukan untuk dilebih-lebihkan, tapi menjadi inspirasi bahwa ketulusan hati dan ikhtiar batin bisa membuka jalan di saat akal sudah mentok. Cerita lain datang dari seorang ibu rumah tangga di daerah Magelang yang terjerat hutang koperasi. Ia tidak memiliki penghasilan tetap dan sering dikejar-kejar penagih utang. Setelah berdiskusi dengan seorang sesepuh desa, ia mulai rutin melakukan sholat tahajud setiap malam dan mengamalkan doa pelunas hutang yang diajarkan secara turun-temurun. Perlahan, ia mulai mendapat bantuan dari orang-orang yang dulu tak terduga, seperti saudara jauh yang tiba-tiba mengirim uang atau tetangga yang menawarkan pekerjaan ringan. Ia menyebut itu bukan keajaiban, melainkan hasil dari ketekunan dalam doa dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Kisah-kisah ini menjadi bukti hidup dari warisan kearifan lokal Jawa,
bahwa spiritualitas bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga untuk membangun kekuatan mental dan ketenangan hati. Dalam banyak kasus, bukan semata-mata ritualnya yang membawa hasil, tetapi keyakinan penuh, konsistensi, dan hati yang pasrah namun tetap berusaha. Warisan ini mengajarkan bahwa melunasi hutang bukan hanya soal uang, tetapi soal kemauan untuk mengubah diri, memperbaiki niat, dan menyelaraskan kembali hidup dengan nilai-nilai luhur. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan rasional, ajaran ini tetap menjadi sumber kekuatan yang relevan dan menyentuh hati. Hutang menumpuk, ini cara orang Jawa melunasinya. Hutang adalah kenyataan hidup yang bisa menimpa siapa saja. Namun, cara kita menyikapinya akan sangat menentukan apakah kita bisa keluar dari masalah itu dengan tenang, atau justru makin terpuruk. Orang Jawa mengajarkan bahwa hutang bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga soal tanggung jawab batin dan spiritualitas. Dalam tradisi mereka, pelunasan hutang tidak hanya dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan membersihkan niat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Filosofi ini memberi warna yang dalam pada bagaimana manusia seharusnya menghadapi kesulitan dengan penuh kesadaran, bukan hanya kepanikan. Melalui laku spiritual seperti tirakat, puasa Senin Kamis, doa malam, sedekah, hingga selametan, orang Jawa mengajak kita untuk tidak menyerah pada keadaan. Mereka percaya bahwa ikhtiar batin mampu membuka pintu rezeki yang mungkin tertutup oleh kesalahan masa lalu atau beban psikologis. Ritual-ritual ini bukan untuk menghindari usaha nyata, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat harapan dan keteguhan hati. Dalam praktiknya, banyak kisah menunjukkan bahwa ketika spiritualitas dan usaha lahiriah berjalan seimbang, solusi dari masalah hutang datang dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, cara-cara ini masih relevan di masa kini, bahkan ketika dunia sudah dikuasai teknologi dan logika. Banyak orang modern yang merasa lelah mengejar uang namun tetap terjebak hutang, mulai kembali melirik kekuatan doa dan laku batin. Disinilah ajaran kearifan lokal seperti yang diwariskan oleh masyarakat Jawa menemukan tempatnya kembali, sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus kehidupan materialistik. Spiritualitas menjadi jembatan antara usaha dan harapan, antara kenyataan dan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa berubah jika hati kita benar-benar ingin berubah. Jika Anda merasa tersentuh oleh kisah dan ajaran dalam video ini, jangan lupa untuk menonton seri selanjutnya yang mengupas lebih dalam rahasia orang Jawa mengundang rezeki tanpa susah payah. Karena dalam budaya Jawa, hidup bukan sekadar soal untung dan rugi, tapi soal bagaimana kita menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara logika dan rasa. Dan siapa tahu, langkah sederhana yang Anda ambil hari ini bisa menjadi awal dari jalan keluar atas semua beban yang Anda hadapi. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.